Salam, selamat pagi. Sebelum kami membacakan berita jemaat dan sebelum ibadah kita laksanakan, kami mengajak jemaat untuk berdoa secara pribadi. Kami persilahkan. Pada kebaktian Minggu 15 November 2020 pukul 9 WIB, pendeta yang akan melayani kita, Ibu Pendeta Santi Miawati MTH, dibantu oleh penetua dan diakon Jemaat GKE Yerusalem. Pada kebaktian Minggu 22 November 2020 pukul 9 WIB, pendeta yang akan melayani kita, Ibu Pendeta Arinoviani STH, dibantu oleh penetua dan diakon Jemaat GKE Yerusalem. Pada kebaktian Minggu 15 November 2020 pukul 9 WIB, dirayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE dan menggunakan liturgi khusus. Demikian diinformasikan untuk warga jemaat. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Bagi anggota jemaat yang ingin melaksanakan ibadah keluarga dan ucapan syukur, akan dilayani dan dapat menyampaikan kepada BPH atau pengurus lingkungan masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penuta diakon serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian saat ini. Demikian berita jemaat kita pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Panggilan beribadah. Salam. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin kehidupan keluarga kita masing-masing di tengah berbagai macam pergumulan dan tantangan hidup. Juga hari-hari yang berat oleh karena pandemi COVID-19, keluarga kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pada hari ini juga kita merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE dengan subtema Keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Marilah kita bersama keluarga dan sisi rumah, yaitu anak, remaja, pemuda, dan orang tua, memulai ibadah ini dengan berdiri bersama-sama, menyatukan tekad dan berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Yosua 24 ayat 15d. Marilah kita sambut dengan menyanyi dari nyanyian rohani, "Keluargaku adalah sorgaku."
seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Sidang Jemaat Kekasih Kristus, kita habiskan kebaktian kita, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sidang Jemaat Kekasih Kristus, nas pembimbing yang dinyatakan bagi kita di pagi minggu ini menyatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan pasal 6 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Pengakuan dosa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, yang penuh kasih dan rahmat, seraya mengaku kami telah berdosa terhadap Engkau, terutama atas ketidakpercayaan kami kepadamu, yang sanggup memelihara dan memberkati hidup kami. Kami bersalah karena tidak sungguh-sungguh tekun bekerja, supaya keluarga kami menjadi sejahtera. Kami juga lalai memelihara kasih di tengah keluarga kami, karena sebagai anak-anak dan remaja yang sedang bertumbuh, kami selalu mengedepankan kehendak kami tanpa peduli nasihat serta petunjuk dari orang tua dan firman-Mu. Sebagai orang tua pun, kami seringkali lupa untuk memberikan keteladanan tentang hidup beriman kepadamu. Di hari ini, kami semua mengaku bersalah kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru, jemaat disilakan berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mazmur 86 ayat 5. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 115
bait yang pertama dan yang kedua. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Kebun penuh kembang yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu tembang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerlang, musafir tiadakan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Dan kini dengarkanlah petunjuk hidup baru. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau juga mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Jemaat silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat di dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Yosua ayat pasal 24 ayat 1 hingga yang 3a dan ayat ke-14 hingga yang ke-25. Dengan perikop pembaruan perjanjian di Sikem. Yang demikian bunyinya. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepala, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Ayat yang ke-14. Oleh karena itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat. Dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik
beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang tidak ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali memuji nama Tuhan dari pelengkap kidung jemaat nomor 288, bait yang pertama dan yang kedua. Inilah rumah kami. Rumah yang damai dan
dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan indahnya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Sidang Jemaat Kekasih Kristus, kini kita tiba pada bagian pemberitaan firman Tuhan dan bagian pemberitaan yang akan kita simak dan kita cermati bersama pada pagi minggu ini di peringatan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE didasarkan pada Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai 31. Mari sebelum kita membaca dan kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Allah yang Maha Pengasih. Kembali kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami pada saat ini, ketika kami memberi diri untuk diajar, dituntun, dibimbing oleh Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun hati dan pikiran kami, dan kami beroleh hikmat dan pengertian, sehingga kami mampu mencermati apa yang Kau kehendaki untuk kami pahami, sehingga kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami, dalam kehidupan pribadi dan juga dalam kehidupan keluarga kami. Dan di hari ini di peringatan Hari Kesejahteraan Keluarga, layakkan kami ya Bapa melalui hamba-Mu untuk bersama-sama mencermati firman-Mu yang didasarkan pada Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai 31. Bimbinglah kami dan mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang Jemaat Kekasih Kristus, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-31 dituliskan demikian. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikian dituliskan untuk kita pahami dan cermati bersama. Shalom. Ibu bapak, saudara dan keluarga-keluarga GKE dimanapun berada, yang masih harus berada dalam situasi yang terbatas untuk mengikuti ibadah dari rumah maupun yang sudah bisa mengikuti kebaktian di gereja. Untuk bisa memahami nats ini, untuk bisa memahami kronologis peristiwa ini secara utuh, maka seharusnya kita perlu membaca nats ini dari ayatnya yang ke-25. Itu awal dari peristiwa atau rentetan kejadian yang kemudian menyebabkan kepala penjara di Filipi ini bertobat dan memberi diri ia dan seisi rumahnya dibaptis. Diawali dengan ketika Paulus dan Silas ditangkap dan dijebloskan ke penjara karena pemberitaan Injil yang mereka sebarkan, yang mereka beritakan dan yang mereka serukan. Membuat mereka kemudian ditangkap, kemudian mereka juga mengalami penyiksaan. Dan pada saat mereka berada di penjara, kira-kira tengah malam, itu yang tertulis dalam ayatnya yang ke-25.
tentu dengan segala rasa sakit yang mendera tubuh mereka, ketika mereka juga dipukul, ketika mereka didera dengan mungkin juga pecutan cemeti. Yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, karena nampaknya mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak, mungkin juga karena sakit pada badan mereka. Mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan apa yang terjadi pada saat itu adalah karena tentunya ada makna tersendiri, ada kalimat yang bisa didengar dengan baik oleh orang-orang hukuman yang lain, yang kemudian membuat orang hukuman yang lain itu mendengarkan apa yang disuarakan dalam doa dan juga nyanyian yang dikumandangkan dan disuarakan oleh Paulus dan Silas. Dan sesuatu terjadi. Terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, ketika terjadi bencana alam ini memang mungkin sesuatu yang biasa. Tapi dalam situasi yang dialami oleh Paulus dan Silas itu nampak seperti sebuah peristiwa supranatural. Dan ketika kejadian itu terjadi, tentu kita berpikir kalau belenggu mereka terlepas untuk yang dipasung, untuk yang diborgol, itu menjadi kesempatan emas bagi mereka untuk lari keluar, berhamburan keluar, karena pintu-pintu penjara juga dikatakan terbuka. Tapi tidak demikian halnya. Baik Paulus maupun Silas dan juga semua tahanan yang lain tetap berada di tempatnya. Dan kata kerja mendengarkan, ketika mereka mendengarkan doa dan nyanyian yang disuarakan oleh Paulus dan Silas, itu merupakan satu tindakan, atau karena mendengarkan ini merupakan kata kerja, jadi mereka mendengar dengan baik. Yang justru bereaksi berbeda adalah kepala penjara Filipi. Ketika ia melihat semua pintu-pintu penjara terbuka, maka ia menjadi ketakutan. Karena apa, saudara? Karena pada zaman itu, pada masa itu berlaku satu aturan-peraturan yang memang akan menjadi satu resiko tinggi bagi sipir penjara. Ketika tahanannya lepas, ketika orang-orang hukuman itu melarikan diri, maka hukuman itu akan ditimpakan kepada mereka. Ini yang membuat kepala penjara Filipi ini kemudian menjadi ketakutan dan ia menghunus pedangnya. Pedang yang digambarkan dalam nas ini bukanlah sebuah pedang yang panjang seperti yang mungkin ada dalam pemikiran kita, tapi pedang yang biasa diselipkan di pinggang mereka, memang pisau bermata dua itu. Dan dengan itu ia memutuskan untuk menikam atau menusuk dirinya sendiri. Karena ia tidak membayangkan, ia tidak bisa bertanggung jawab kalau semua tahanan itu kabur. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus kepadanya? Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Saudara, keluarga dan ibu bapak kekasih Kristus, peristiwa supranatural yang mendatangkan ketakutan, yang membawa satu rasa yang cukup mencekam kepala penjara di Filipi ini, membuat dia kemudian bersama dengan nampaknya dengan petugas yang lain mengambil sebuah suluh dan berlari masuk. Dan ketika ia menemukan Paulus dan Silas berserta semua tahanan itu berada di tempat masing-masing, itu justru menambah satu rasa yang tidak bisa ia bayangkan, sehingga kemudian dikatakan tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas dan berucap, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Karena mungkin yang ada dalam bayangannya adalah satu peristiwa yang tidak bisa ia mengerti sama sekali. Tapi disinilah saudara dan keluarga serta ibu bapak kekasih Kristus, ada berita atau cerita yang hampir sama yang disampaikan dalam Kisah Rasul pasal 4, yaitu cerita tentang ketika Petrus juga berada dalam penjara, maka Allah melalui seorang malaikatnya membebaskan Petrus sehingga Petrus bisa keluar tanpa terjadi apa-apa. Nah, yang menarik dalam nas ini adalah ketika ada kesempatan untuk keluar, Paulus dan Silas tidak membebaskan diri, tapi inilah kesempatan yang baik bagi mereka untuk menyampaikan kembali berita sukacita, pekabaran Injil, cerita tentang Yesus anak Allah yang disebut sebagai Mesias itu. Dan ini menjadi satu dorongan tersendiri bagi kepala penjara di Filipi ketika ia bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu.
Nah, keluarga serta ibu bapak kekasih Kristus, pernyataan ini yang berlaku pada masa itu memang adalah ketika seorang kepala keluarga yang disebut juga sebagai pemimpin rumah tangga, maka agama atau keyakinan yang dia anut itu haruslah menjadi agama dan keyakinan yang juga dianut oleh orang-orang seisi rumahnya. Dan inilah yang terjadi pada saat itu. Menyaksikan apa yang diperlihatkan kepadanya dan juga mendengarkan, dikatakan mendengarkan dengan intens, mendengarkan dengan cermat, mendengarkan dengan baik. Ketika Paulus dan Silas menyampaikan kembali, dan ini menjadi kesempatan emas bagi mereka, bukan untuk membebaskan diri, tapi untuk menyampaikan pemberitaan Injil. Mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Karena dikatakan kemudian ketika Rasul Paulus dan Silas seperti memberikan jaminan, dan kepala penjara di Filipi ini merasakan ada jaminan baginya, dan ia membawa Paulus dan Silas itu pulang ke rumahnya. Ia membasuh bilur-bilur mereka dan ia mendengarkan. Maka dikatakan dalam ayatnya yang ke-33, karena memang sebaiknya kita membaca ayat ini untuk membuat kronologis peristiwa ini menjadi utuh. Kita membacanya dari ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Kepala penjara itu kemudian membawa Paulus dan Silas itu pulang ke rumahnya, membasuh bilur-bilur mereka. Dan kemudian disitulah mereka memberi diri, karena ia kemudian menjadi percaya dengan apa yang didengarnya, menjadi percaya dengan apa yang telah diterimanya. Maka ia memberi diri, ia dan seisi rumahnya untuk dibaptis. Nah, dari cerita ini apa yang dapat kita pahami, apa yang dapat kita mengerti dalam perayaan atau peringatan Hari Kesejahteraan Keluarga ini? Saya mengingat beberapa waktu yang lalu melalui cerita dalam kitab berdasarkan kitab Yosua, saya menyampaikan bahwa satu hal yang mungkin biasa dilakukan oleh banyak keluarga, tapi tidak dilakukan dengan spesifik, mungkin hanya dilakukan dalam satu bagian dari cerita kehidupan saja. Maka hari ini kita diingatkan kembali bagaimana kita menghidupkan, bagaimana kita mengaktifkan budaya bercerita itu dalam kehidupan rumah tangga dan berkeluarga kita. Sebagaimana subtema yang ditetapkan bagi kita di hari ini adalah bagaimana menanamkan benih-benih iman itu sebagai tempat penyemaian benih-benih iman itu, dan tempat yang tepat itu adalah keluarga. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika keluarga itu mengaktifkan, menghidupkan budaya bercerita itu, bercerita tentang siapa Allah, bercerita tentang siapa Yesus Kristus, bercerita tentang sejarah kebaikan Tuhan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, dari anak-anaknya masih muda, dari sejak anak-anaknya masih belia, sebagaimana yang dikatakan tadi dalam nats yang biasa kita dengar dalam Ulangan pasal 6. Di situ dikatakan bahwa menyampaikan itu tidak cukup hanya menyampaikan satu kali atau hanya dalam satu masa waktu kehidupan saja. Tapi menyampaikan itu perlu menyampaikan berulang-ulang. Pada saat engkau duduk, pada saat engkau dalam perjalanan, dan haruslah menuliskannya pada tiang pintu rumahmu menjadi lambang dalam kehidupan rumahmu. Maka penyemaian benih-benih itu akan menjadi benih-benih yang tertanam dengan baik dalam kehidupan anak keturunan dari keluarga tersebut, dari keluarga kita masing-masing. Dan ini yang diharapkan dalam kehidupan kita sebagai keluarga kerajaan Allah. Bagaimana pemberitaan firman Tuhan yang ditanamkan kepada kita setiap saat dan setiap waktu, itu kita tanamkan kembali. Nah, dan nampaknya inilah yang didengar oleh kepala penjara di Filipi ini. Pemberitaan Injil, berita sukacita tentang Yesus. Dan itu juga sudah kita dengarkan berkali-kali, bertahun-tahun. Tapi tidak cukup kita hanya menceritakannya dalam satu masa waktu hidup kita saja. Perlu kita menceritakannya terus menerus secara berulang-ulang. Dengan demikian anak-anak kita akan mendengar dengan baik. Anak-anak kita yang terus mendengar dengan intens, anak-anak kita yang mendengar dengan cermat akan menjadikan ini sebagai bagian dari pertumbuhan imannya. Karena sebagaimana dikatakan, karena dalam ayat 31 itu, ketika Paulus dan Silas, kalau dalam bahasa Indonesia dituliskan itu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dalam bahasa Yunaninya,
tu pisteu itu artinya tidak bisa diartikan percaya, tapi juga bisa diartikan iman. Jadi kalau kita membahasakan seperti itu tidak hanya sekedar mengatakan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi berimanlah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi kalimat ini sudah menegaskan kepada kita kalau diminta kepada kita untuk beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak hanya sekedar mempertaruhkan hidup kita tidak hanya sebatas menyatakan percaya, tapi kita betul-betul mengikuti teladan Kristus dalam kehidupan kita. Dengan demikian apa yang kita sebut dengan kesejahteraan keluarga akan menjadi kebaikan dari perjalanan hidup kita selanjutnya, sebagaimana yang diharapkan dalam kehidupan setiap keluarga yang diperkenan oleh Tuhan. Dan hari ini sebagaimana juga pernyataan dengan keyakinan yang pasti yang dinyatakan oleh Yosua dalam kitab Yosua dalam pasal 24 ayat 15, tapi hari ini aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Nah, kini baiklah saudara keluarga yang diberkati Tuhan, kita juga memastikan diri hidup dan beriman kepada Allah, menaruh rasa harap dan percaya kita hanya kepada Dia, dan kita menjalani hidup kita dalam ibadah yang sesungguhnya memuliakan Tuhan melalui tutur kata, pikiran dan perbuatan kita. Terpujilah Allah dan diberkatilah kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kehidupan rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Diberkatilah senantiasa kiranya kami melalui pemberitaan firman-Mu yang telah diperdengarkan dan dengan sangat jelas, dengan sangat gamblang menolong kami untuk menyusuri hari-hari hidup kami dengan berbagai keadaannya, dengan segala situasi, kondisi dan keadaannya. Dan kami serahkan kehidupan seluruh umat-Mu dimanapun berada. Di masa-masa pandemi semacam ini, sungguh-sungguh iman kami diuji, kesabaran, ketabahan kami untuk mengikuti alur perjalanan hidup kami. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa ketika kami percaya, ketika kami beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kami akan selamat. Kami serahkan seluruh anggota jemaat-Mu dalam pelbagaian keadaan yang berulang tahun di minggu ini, yang berulang tahun kelahiran, yang berulang tahun pernikahan, kiranya diberkati dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Demikian pula halnya ketika kami membawa ke pelbagaian keadaan kami yang lain, ketika kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, apapun kondisi sakit penyakit mereka, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan Tuhan kuatkan mereka dalam iman harap percaya mereka, bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang berduka, bagi saudara-saudara kami yang berbeban berat, bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai persoalan hidup, layakkan kami sekalian untuk bersedia dan memberi diri datang kepada Tuhan dengan kerendahan, dengan ketulusan, dengan keikhlasan kami. Dengan demikian kami beroleh kasih karunia dan merasakan kemurahan Tuhan menolong kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami menjadi lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Kami berdoa bagi anak-anak kami, bagi remaja, bagi pemuda, bagi setiap orang tua, bagi para lanjut usia, dalam pelbagai keadaan di masa-masa hidup kami yang berbeda. Berilah ruang bagi kami ya Bapa. Tolonglah kami untuk mengikuti alur perjalanan kehidupan kami dalam upaya dan usaha kami untuk mengenal Tuhan menjadi lebih baik lagi. Dengan demikian kehidupan kami Tuhan perkenan, dan Tuhan layakkan kami untuk selalu ada di hadapan-Mu, menerima dan menikmati berkat-berkat Tuhan, dan kami memberi diri untuk senantiasa diuji, diselidiki oleh Tuhan, sehingga dengan demikian kami juga tahu apa yang harus kami tata kembali, apa yang harus kami perbaiki, apa yang harus kami perbuat, sehingga boleh terjadi perubahan dalam kehidupan kami, sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan kepala penjara di Filipi bersama dengan orang-orang seisi rumahnya. Terima kasih untuk hari kesejahteraan GKE yang boleh kami rayakan pada hari ini. Biarlah sekalian kami beribadah dan beriman kepada Tuhan dalam rasa harap yang tulus. Dengan demikian kami tahu bagaimana kami memuliakan Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan kebaikan, melalui pekerjaan-pekerjaan keadilan. Dan demikian kami juga boleh menyerahkan orang-orang yang ada di sekeliling kami, siapapun mereka, pemerintah bangsa kami, satuan tugas yang senantiasa berada di garda terdepan bersama dengan para sukarelawan, tenaga paramedis. Kami juga serahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami dengan segala hal yang mereka lakukan dalam menghadapi situasi bangsa dan negeri ini, baik keadaan yang terkait dengan pandemi ini, terkait dengan bencana alam yang terjadi di beberapa tempat, dan juga banyak kondisi-kondisi lainnya yang mengharuskan mereka bekerja ekstra keras
untuk dapat menjalankan tugas fungsi peran mereka dengan baik. Bersama dengan jajaran kementerian, maka Bapak Presiden dapat melaksanakan tugas fungsi perannya dengan penuh tanggung jawab. Demikian pula ruang dan kesempatan bagi beberapa wilayah di Indonesia yang pada masa-masa ini sedang berhadapan dengan situasi untuk mempersiapkan pemilihan kepala daerah. Kami serahkan segala proses itu berjalan dengan baik dan dengan keyakinan kami boleh memilih orang yang Tuhan perkenan, yang akan memimpin bangsa dan negara dalam wilayah dan area serta daerah masing-masing, termasuk di dalamnya daerah kami Kalimantan Tengah ini. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah segala sesuatu kami pertaruhkan dalam keyakinan dan doa kepadamu, bahwa ketika Engkau berkenan maka Engkau akan menunjuk dan Engkau akan memakai setiap hati untuk memilih dengan keyakinan yang penuh bahwa orang yang kami percaya adalah dia yang akan patut memimpin wilayah kami ini dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang. Abaikan segala keinginan hati untuk melihat nilai-nilai yang bisa merusak proses pemilihan ini ya Bapa, dan juga upaya-upaya kecurangan yang bisa saja terjadi. Oleh sebab itu setiap lembaga yang berwenang untuk itu dapat menjalankan tugas bagian mereka masing-masing dengan ketat dan juga bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa bagi gereja kami, gereja Yerusalem, gereja Tuhan dimanapun berada. Bahkan secara khusus kami mendoakan panitia pembangunan yang saat ini juga tengah bekerja ekstra keras dengan segala bentuk dukungan dan topangan doa dari segenap jemaat-Mu agar pembangunan rumah Tuhan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan demikian segala bentuk dukungan dan kesatuan hati memberikan ruang yang luas bagi kami untuk dapat menjalankan pekerjaan kami dengan baik. Demikian pula persiapan perayaan Natal yang akan kami jelang, yang kami juga tidak dapat memastikan apakah ini dapat berjalan dengan baik, tapi kami percaya itu tidak akan menghalangi rasa kami menyediakan palungan hati kami, tempat lahirnya Sang Juru Selamat yang akan memberikan pembaharuan dalam hidup kami dan menolong kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur kami, inilah syafaat kami. Dengarkanlah seru doa kami yang kami bawa dalam doa bersama kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Baiklah, kita akan mendengarkan nas pengantar persembahan syukur. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Kejadian 8 ayat 20 dan 21. Baiklah, sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu dapat tertanam di hati kami masing-masing, menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Dan pada saatnya Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami untuk melayani jemaat-Mu. Kami mohon Tuhan, berkati bagi yang akan memberi dan juga yang belum sempat memberi. Biarlah pelayanan di tempat ini semakin diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memberi persembahan kami yang terbaik. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat memuji nama Tuhan dari pelengkap gedung jemaat nomor 289, bait yang pertama dan yang keempat, Keluarga Hidup Indah.
sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang Jemaat Kekasih Kristus, kini kita telah tiba di penghujung kebaktian kita. Dengarkanlah pengutusan yang dinyatakan bagi kita bahwa tunaikan tugas pelayanan dan pengabdian supaya kesejahteraan terwujud di tengah kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat dengan melakukan kehendak Tuhan. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup, sehingga memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.